Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Ada sukacita, amin. Sukacita, karena kita percaya ibadah pada sore malam nanti sukacita penuh dalam hidup kita. Karena esok kita akan menanti kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang datang mendunia menyelamatkan kita orang percaya. Amin, amin. Oleh sebab itu kami undang balik berdiri karena kita percaya sukacita mengalir dalam hidup kita. Kita ingin mencoba meninggikan Tuhan kita Yesus. Kita ingin mengagungkan Dia karena Dia berada di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Dengan iman, dengan hati kita sembah Dia. Haleluya. Maha besar Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat merayakan Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami, orang yang terhilang. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mengangkat kami, melepaskan kami dari kuasa dosa. Kami bersyukur memilikimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dapat mengingat kembali kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, agar kami Tuhan terus-menerus semakin mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup ini, dan kami memerintahkan keselamatan yang dari
ketiga, kami mohon kepada Bapak Moses, malam yang kudus. Kami bertanya bahwa HP pakai, kita nggak pakai ini, tapi pakai center yang ada di HP. Tapi bukan berarti untuk main HP yang maafkan. Pakai center yang ada di nggak ada, kita pakai center yang ada di kita. Kami tidak untuk bangkit berdiri. Lampu tolong dimatikan. Tolong lampu dimatikan. Lampu bisa dimatikan. Kita ingin sujud lebih dalam di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan hanya akan sesuatu yang terjadi melalui firman. Kita percaya Tuhan akan nyatakan anugerah mujizat dalam kehidupan kita. Kita yang memohon Tuhan kuatkan, kita yang tak berdaya memohon, kita yang sakit Tuhan mujizat memulihkan. Haleluya Yesus. Dengan hati kita terasa berat, tak seorang
berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih malam hari ini kami dapat merayakan kedatangan Tuhan yang pertama kali untuk menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Kami bersyukur untuk situasi dan keadaan dunia ini yang tidak mendukung untuk kami berkumpul bersama-sama, tapi kami sebagai umat Tuhan dapat bersama-sama menyembah, mengagungkan Tuhan dan menghayati kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Buka pikiran, buka hati kami untuk dapat mengerti makna Natal dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan menguraikan kebenaran firman Allah, sehingga semua kami dikuatkan, semua kami diarahkan untuk setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tolong hamba-Mu kuasai pikiran, perasaan dan seluruh bisnis hidup hamba, sehingga semua dikontrol dibimbing Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk mendasari ibadah kita pada malam hari ini dalam rangka Natal kita, saya bacakan dari Lukas, dari Matius pasal 2 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema Natal kita tahun ini yaitu Tuhan Yesus memberikan masa depan yang indah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, masa depan yang indah itu adalah masa depan yang menyenangkan, masa depan yang riang, masa depan yang sukacita, masa depan tidak ada tangisan dan penderitaan di dalam kehidupannya, dalam pengertian riang dan sukacita. Di tengah situasi dan keadaan dunia yang tidak menyenangkan ini, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tetap menjaga dan membuat kita senang, membuat kita riang, membuat kita damai di dalam mengaruhi kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, dan istilah masa depan yang cerah, yang indah itu bisa juga dikategorikan satu keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bukan gagal di akhir masa depan kita, tetapi adalah satu keberhasilan. Saya ingin katakan keberhasilan kita sebagai umat Tuhan yang pasti dan jelas bahwa keberhasilan kita yaitu bersama-sama dengan Tuhan sampai kepada tujuan, yaitu surgawi yang Tuhan siapkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang itu mengimpikan, setiap orang mendambakan hidup yang bermasa depan, hidup yang sejahtera, hidup yang sukacita. Tidak ada setiap manusia di bumi ini yang mendapatkan suatu penderitaan di dalam kehidupan dia. Tetapi setiap orang mendapatkan suatu keberhasilan, suatu hidup yang bahagia, suatu hidup yang senang, suatu hidup yang sukacita. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam Yesus, tetapi manusia tidak dapat menggapainya. Manusia tidak dapat menjangkau apa yang didambakan dan diimpikan itu. Karena apa yang didambakan, apa yang diimpikan umat manusia itu ditentukan Tuhan. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang membuat, Tuhan yang melakukannya. Maka mau tidak mau saudara sekalian, kalau kita ingin hidup damai, ingin bermasa depan yang indah dan cerah, maka mau tidak mau kita bersama-sama dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, manusia tidak dapat menjangkau,
manusia tidak dapat menggapai, manusia tidak dapat sampai kepada tujuan dan impian yang direncanakan. Oleh sebab itu membutuhkan Tuhan Yesus. Masa depan manusia itu ada. Masa depan manusia itu dirancang oleh Tuhan. Maka mau tidak mau, rancangan itu ada dan pasti diberikan kepada umat yang datang kepada Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, impian semua orang masa depan yang indah, manusia tidak dapat menggapainya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini dalam rangka ingin memberikan dan mewujudkan impian manusia itu. Yesus Tuhan sanggup, Tuhan Yesus mengerti kebutuhan dan dambaan umat manusia, yaitu mempunyai, mendapatkan masa depan yang cerah itu. Yesus tahu, Yesus mengerti, Yesus paham kebutuhan ini. Bukan saja paham, tetapi Dia ingin memberikan masa depan yang indah, yang cerah ini kepada umat manusia. Oleh sebab itu Dia datang, Dia lahir ke dalam dunia ini, Dia ada di tengah-tengah umat manusia ini dalam rangka bukan saja mengerti, tetapi Dia mau memberikan masa depan yang indah bagi umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Yesus tidak hanya mengerti, Yesus tidak hanya tahu kebutuhan saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak hanya mengerti dan mengetahui keinginan saudara, yaitu bermasa depan yang indah dan cerah itu, tetapi Dia ingin supaya kita mengalami, supaya kita merasakan, supaya kita mendapatkan itu. Oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Natal terjadi dalam rangka mengisi, memberikan impian umat manusia itu, yaitu masa depan yang indah di dalam kehidupan dia. Masa depan itu bukan sekarang, tapi masa depan akan datang, yang akan kita terima, yang akan kita alami. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, jadi yang pertama ingin saya katakan, Natal itu dalam rangka ingin memberikan masa depan yang indah, yang cerah kepada umat manusia yang membutuhkan ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, Yesus datang ke dalam dunia ini di dalam rangka memberikan yang diimpikan. Kenapa Dia memberikan? Itu ditentukan oleh Dia sendiri. Masa depan yang indah itu bukan ditentukan saya, bukan ditentukan saudara, tetapi masa depan yang indah itu ditentukan oleh Tuhan. Yang punya kuasa dan yang dapat memberikan itu hanya Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, Dia bukan hanya paham dan mengerti, tapi Dia ingin memberikan itu. Dia yang menentukan, maka Dia datang ke dalam dunia ini dalam rangka untuk memberikan itu. Karena tidak ada satupun, siapapun di bumi ini, bahkan di dalam dunia ini dan kehidupan ini yang dapat memberikan itu. Dan hanya Yesus yang sanggup, yang dapat memberikannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau kita melihat semacam itu, maka Yesus paham dan Yesus mengerti. Yesus memberikan, Yesus menganugerahkan, Yesus bersama-sama dengan kita dalam rangka untuk memberikan masa depan yang indah dan cerah itu. Dengan demikian saudara sekalian, kalau Yesus yang menentukan, kalau Yesus yang punya hak dan wewenang, kalau Yesus yang punya rancangan dan punya keinginan, maka Yesus menjamin apa yang kita dambakan itu akan diberikan Tuhan kepada kita tatkala kita bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Yesus menjamin bahwa saudara dan saya akan mengalami, merasakan masa depan yang indah. Masa depan kita umat Tuhan bukan saja di bumi ini saja, tapi ke depan sampai ke kekekalan. Maka masa depan itu sampai kepada masa depan yang cerah, yang kekal, yang abadi. Itulah yang Tuhan berikan, itulah yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Yesus memberikan dan Yesus menjamin bahwa saudara dan saya akan memiliki masa depan yang indah. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan itu, saudara sekalian? Kalau kita membaca tadi dalam firman Allah, orang Majus mereka mengikuti bintang, di mana bintang itu memberikan petunjuk kepada mereka bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Bintang itu memberikan petunjuk kepada mereka, menuntun mereka ke tempat yang mereka cari,
Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi ialah orang Majus yang tidak kenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan seperti kita, mereka bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka belum bertemu tatkala mereka melihat bintang yang berhenti dan mereka melihat tempat itu. Maka dikatakan firman Allah, terjadi sukacita bagi mereka. Orang yang menemukan, orang yang bertemu dengan Tuhan, terjadi sukacita, terjadi damai sejahtera, terjadi kedamaian, terjadi sesuatu yang mereka dambakan dan impikan. Dan saya ingin katakan siapapun kita, masa depan itu yang kita dambakan masa depan yang riang dan sukacita. Orang Majus, kehadiran Yesus memberikan masa depan ini bagi mereka. Mereka mengalami, mereka merasakan sukacita itu tatkala sampai dan bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, jadi intinya bukan kekristenan kita, bukan lamanya kita menjadi seorang Kristen, tetapi yang menentukan saudara dan saya memiliki masa depan yang indah itu pertemuan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Orang Majus mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami sukacita, mereka riang, mereka sukacita. Kalau kita membaca Lukas, para gembala juga mereka riang. Tatkala berjumpa dengan Tuhan mereka riang. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang menentukan riang dan menentukan masa depan kita. Jadi saudara sekalian, kita umat Tuhan yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang menjadi umat Tuhan, kita punya masa depan yang indah di bumi ini dan sampai kepada kekekalan. Rahasianya yang saya katakan, kita berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita perlu memahami di sini, Natal itu mempunyai arti, mempunyai suatu tujuan yang jelas untuk merubah masa depan saudara dan saya yang suram, yang tidak senang menjadi riang, masa depan yang susah menjadi masa depan yang riang dan senang. Itulah Natal, mengubah hidup manusia, mengubah hidup situasi negara manusia yang susah ini menjadi senang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka kalau orang bertemu dengan Tuhan, saya seringkali bertemu dan mendapat kesaksian orang-orang yang latar belakang belum percaya Tuhan, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka bisa berkata, waduh indah sekali dan kalau berjumpa dengan Tuhan, suatu yang menyenangkan sekali. Dan mereka mempunyai masa depan yang cerah ke depan, menimbulkan semangat di dalam perjuangan, dalam gerak mengarungi kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, perjumpaan dengan Tuhan itu yang menentukan, yang membuat saudara dan saya memiliki masa depan yang indah. Setelah berjumpa dengan Tuhan, maka yang kita buat dan kita lakukan terus sekalian, tidak cukup hanya bertemu kita langsung kita pergi. Perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan terus menerus yang membuat kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya kita berbakti di sini bersama-sama, dalam rangka kita bertemu bukan sekarang hilang, tapi kita kembali lagi bersama-sama. Bahkan terus kita bersama-sama dalam rangka menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi dalam rangka itu saudara sekalian, umat Tuhan dalam rangka Natal ini, kita mempunyai dan memiliki masa depan yang indah. Kita terus bersama-sama dengan Tuhan, kita terus bersama-sama dengan Dia, kita terus melayani bersama dengan Dia. Karena kita ada bersama-sama dengan Dia, maka kita memiliki masa depan itu. Jadi yang pertama saudara sekalian, kita bertemu dengan Tuhan punya dampak. Dari susah menjadi senang. Ada sukacita. Sebelumnya orang Majus tidak dikatakan mereka sukacita, tapi mereka berjuang berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi tatkala mereka bertemu dengan Tuhan, karena sukacita besar, sukacita terjadi dalam hidup mereka. Dan untuk menikmati masa depan yang indah dan cerah ini terus menerus, saya dan saudara perlu bersama-sama dengan Dia terus menerus, tidak sebentar, bukan sewaktu-waktu, tetapi terus menerus. Saudara sekalian, mau tidak mau, situasi dan keadaan yang kita alami, dunia alami sekarang ini agak sedikit mengganggu kekusukan kita, suasana Natal kita.
Saudara sekalian, tapi yang paling penting menurut saya, mungkin suasana acaranya tidak semeriah seperti yang kita lakukan, tapi yang paling penting itu akan terjadi dalam hidup kita tatkala kita bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan terus-menerus. Pesan saya dalam firman Allah ini, saudara dan saya, kita terus-menerus bersama-sama dengan Dia di dalam mengarungi kehidupan ini, maka masa depan yang indah itu akan menjadi bagian kita terus-menerus dari hari ke hari. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, oleh sebab itulah kenapa orang Kristen dia tidak merasakan dan menikmati masa depan itu. Oleh karena dia tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan. Dia pertama bersama-sama dengan Tuhan. Tatkala bersama dengan Tuhan sebentar dia pergi, dia tinggalkan Tuhan, maka dia tidak mendapatkan damai dan masa depan yang indah lagi, karena dia tinggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan meninggalkan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam bersama dengan Tuhan, kita menikmati masa depan. Jadi, saudara sekalian, tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan, maka saya dan saudara terus menikmati, merasakan masa depan yang indah, mulai di bumi ini sampai kepada kekekalan nanti, terus kita alami. Maka saya katakan tadi, berjumpa dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, karena bersama-sama dengan Tuhan inilah yang menjadi penentu, yang memungkinkan saya dan saudara menikmati masa depan yang indah. Bersama-sama dengan Tuhan itulah kita dapat menikmati masa depan yang indah. Saudara sekalian, kalau kita membaca Amsal 23 ayat 18, maka masa depan itu tidak akan hilang. Seharusnya tidak hilang, tetapi kenyataannya terjadi hilang di tengah-tengah kita umat manusia. Kenapa hilang? Hilang karena saudara dan saya meninggalkan Tuhan, tidak bersama-sama dengan Tuhan, tidak lagi dekat dengan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, maka kita tidak menikmati masa depan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka ingin saya katakan saudara sekalian, masa depan yang indah itu untuk kita tidak akan hilang, dan kita akan menikmati secara real, secara nyata tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan Bapa di sorga, nantinya tatkala kita dipanggil Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara sekalian, jangan berpikir masa depan saya akan hilang, masa depan ini hilang. Tidak, akan hilang kalau saudara dan saya tinggalkan Tuhan. Kalau saudara dan saya tetap bersama-sama dengan Tuhan, saya ingin katakan, kata firman Allah, masa depan yang indah itu tidak akan hilang bagi kita. Maka terus menerus saya tekankan, jangan sampai saya dan saudara meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan, terus menerus dekat dengan Tuhan, terus menerus bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus, masa depan ada. Masa depan yang indah itu ada. Masa depan yang indah itu Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya, dan menjadi bagian dan pengalaman hidup kita tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah tujuan Natal, dan itulah keinginan Natal, itulah keinginan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dalam rangka memberikan masa depan yang indah itu bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kesimpulan kita apa? Manusia itu semua bermimpi untuk masa depan yang indah. Tidak ada manusia itu merancang dan mengimpikan masa depan yang susah, masa depan yang curam. Semua manusia mendambakan, mengimpikan, memperjuangkan, mengusahakan masa depan yang indah dalam kehidupan dia. Tapi seringkali juga banyak terjadi di tengah-tengah dunia ini bahwa masa depan indah itu tidak dialami, tidak dirasakan, tidak didapat oleh umat manusia, karena manusia memang tidak dapat menjangkaunya. Tapi akan dapat dijangkau, akan diterima oleh umat manusia itu tatkala dia berjumpa dengan Tuhan, tatkala dia bersama-sama dengan Tuhan, tatkala dia terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Baru impian umat manusia itu akan terwujud, dialami, dirasakan oleh setiap insan. Yang berikut saudara sekalian, firman Allah dalam rangka kita mengakhiri ini,
ya bahwa manusia tidak berdaya, manusia tidak punya kekuatan, manusia tidak punya kemampuan untuk menjangkaunya. Dengan kesadaran semacam ini, maka saudara dan saya akan terus-menerus mengandalkan Tuhan, terus-menerus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, terus-menerus mendekatkan diri dengan Tuhan, karena kita sadar, kita paham bahwa kita tidak mampu dan tidak berdaya untuk menjangkaunya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Tuhan Yesus merancang, Tuhan Yesus memiliki, Tuhan Yesus yang menentukan masa depan yang indah itu. Maka mau tidak mau, saudara dan saya perlu berjumpa dengan Tuhan. Maka mau tidak mau, saudara dan saya memiliki suatu komunikasi, suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang akan memberikan, Tuhan yang akan berbuat sesuatu dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kata firman Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, hidup kita. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu, dalam rangka Natal ini, saudara sekalian, di tengah situasi yang tidak begitu menyenangkan ini, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau ingin bermasa depan yang cerah, bersama-sama dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman Allah yang menolong kami, membimbing kami, dan menuntun kami. Berkati kami, mampukan kami untuk mencerna, mampukan kami semua untuk memahami makna Natal dalam hidup kami. Kalau kami tidak merasa nyaman, kalau kami belum merasakan mendapatkan masa depan yang indah sekarang ini, kami berdoa, bila Tuhan memberkati, bila Tuhan menolong kami, bila Tuhan membimbing kami semua, supaya kami sampai kepada apa yang kami namakan impian masa depan hidup yang indah, bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan buat firman yang disampaikan. Terima kasih buat kekasih kita. Kiranya apa yang kita dengar pada malam hari ini, bahwa Yesus sesuai dengan tema memulihkan masa depan yang indah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebagai penyembah suruh kita, mari kita bersorak menyampaikan persembahan yang hebat Tuhan. Kita katakan dari mulai dan berikut.
di mana pada malam penantian kelahiranmu, di malam Natal ibadah kami bersyukur atas semua yang Tuhan yang akan Tuhan. Kami bersyukur atas ujian, atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami percaya waktu-waktu ke depan di mana esok kami harus menyambut kelahiran Tuhan benar-benar sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami berikan persembahan dapat kotor berkati persembahan ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini Tuhan, sehingga waktu-waktu ke depan kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami percayakan dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan berdoa di depan Tuhan di malam Natal ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita berdoa. Pergumulan gereja kita sama-sama juga berdoa. Kita serahkan di depan Tuhan. Di malam menyambut kelahiran Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan mujizat dan menyatakan doa-doa kita dengan sempurna. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri. Terima
Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah Natal ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk puji-pujian yang dapat kami naikkan kepada-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan, mengingatkan kami bahwa kami memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tetap mentaati Tuhan. Dalam keadaan sulit pun kami tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Berkati hidup kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati Tuhan cita-cita dan kerinduan kami masing-masing. Berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas kami semuanya. Berkati semua yang melayani Kau pada saat ini. Pakai terus hamba Tuhan untuk terus-menerus Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Allah kami yang hidup. Berkati Tuhan semua yang bertugas, baik WL singer, pemain musik dan kolektan dan semua yang bertugas. Tuhan pakai secara luar biasa. Semua kami yang hadir pada saat ini, biarlah hati kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Kristus. Hati kami melimpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami terhindar dari sakit penyakit, khususnya Tuhan COVID-19 pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan pagari kami Tuhan, sehingga kami aman dalam tangan perlindungan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami aman, bersama dengan Tuhan kami akan terlindung. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami juga menyerahkan ibadah Natal sebentar yang kedua Tuhan berkati, agar semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Setiap umat Tuhan juga yang akan hadir Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang